'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Yang Bu. Jessica sambil share screen deh biar ini ya kali ya. Sip. Yang Bu Maya. Kalau udah ready kasih tahu ya. Ya Bu, udah boleh. Siap, boleh mulai nih. Oke, kalau udah boleh saya mulai nih Bu. Lagi kepanasan. Oke Bu Maya, selamat siang. Bu, jadi gini, kan materinya menyesuaikan Bu Maya nih. Sebenarnya kan ada ancar-ancarnya kan. Mau ini mau itu. Kak Cika sih udah kebayang lah apa aja gitu, cuman nanti alurnya tuh sebenarnya bakal ngikutin Bu Maya. Kayak misalnya Bu Maya pengen, saya pengen tahu ini deh, saya pengen belajar ini kenapa gini, itu kenapa gitu. Jadi nanti Bu Maya nanya aja, ntar saya mau ini nih gitu, atau mau gimana. Tapi kalau alurnya Kak Cika udah ada, tinggal nanti mana yang mau ditebelin, mana yang mau ditajemin gitu. Oke? Ya. Jadi hari ini cerita Boleh. dulu kan? Cerita dulu gambaran gitu ya. Ya. Kalau Ibu ada apa langsung tanya ya, langsung bilang ya. Oke, sekarang kan karena kalau yang Kak Cika tahu kan latar belakang Bu Maya dokter kan, maksudnya kedokteran medical gitu ya. Tapi kayaknya emang harus banyak yang dipelajari. Teknologinya kan luas nih Bu Maya. Kak Cika kayaknya di awalnya mau cerita tentang security dulu deh, karena itu keamanan kan. Tapi kebayangnya sih di 5 pertemuan ini tuh paling enggak kita harus ngomongin kripto ya, blockchain. Mesti ngomongin NFT yang gitu-gitu loh, yang orang-orang sekarang lagi ngebahas kayak binomo gitu. Kenapa teknologinya bisa nipu orang gitu-gitu loh. Jadi biar Ibu sekalian paham. Oh ternyata kayak gitu perkembangannya gitu ya. Jadi nanti sama Kak Cika di jumpstart gitu loh, secara umum gitu. Nah sebenarnya karena kita semua belajar online nih karena pandemi, nggak cuman ibu-ibu aja sih sebenarnya, tapi semua orang gitu ya. Kalau anak-anak kali yang segede Kenzi mah cepet lah gitu ya, tapi kayak mahasiswa gitu yang sekarang SMA segala macam tuh akhirnya semua pindah ke teknologi yang digital kan. Mereka belajarnya sekarang benar-benar laptop segala macam lah pokoknya. Nggak kayak dulu lebih ke apa ya, fisikal gitu. Nah sebenarnya jadinya kan kita terpapar teknologi banget ya. Yang jadi concern itu kan sebenarnya kalau dulu itu di awal perkembangan sih ya sama mental dan segala macam. Tapi pada kenyataannya karena teknologi berkembang, terus kita makin pakai teknologi buat banyak banget kan. Mungkin cek vaksin lah, daftar ini, daftar itu, mungkin meeting segala macam ya semuanya. Sebenarnya yang jadi concern itu security Bu Maya. Jadi sebenarnya yang Kak Cika ceritakan hari ini adalah bagaimana sih kita menangani itu gitu. Karena ini kemarin data udah bocor lagi nih gitu kan. Instagram menteri udah ada yang ngehack lagi gitu ya. Itu sebenarnya bisa dihindari sih dengan kita lebih paham teknologi yang kita pakai. Nah, jadi problem-problemnya gitu ya. Kita sekarang accomplish task itu mungkin kebanyakan online. Mungkin kalau ibu dokter gitu ya, mungkin pastinya masih punya pasien lah, mungkin masih ada usaha apa dan kerjaan apa, tapi kebanyakan juga kan kita melakukan janji, belajar, terus misalnya bayar pajak gitu kan ya, bayar pajak, bayar kartu kredit itu kan online gitu. Kemarin tuh Kak Cika malah pernah SIM card tuh mati tuh waktu lagi pandemi, lagi naik banget tuh. Mau ke Grapari tuh kayaknya males gitu kan ya. Ternyata bisa online, jadi ketemu sama CS-nya online, terus dia minta foto dari si SIM card-nya, terus diaktifin lagi, nggak usah ke Grapari. Jadi sekarang tuh memang yang kita harus tahu memang teknologi, karena kita dengan tahu ya satu, itu bisa mempermudah. Kayak misalnya, ya udahlah kalau nggak usah datang, kalau bisa online, kenapa online aja gitu Kak. Kedua, dengan teknologi kita nggak ketipu gitu. Kayak kemarin tuh kalau Bu Maya dapat nggak ya email SMS. Jadi ada satu SMS dia bilang mau tahu nggak handphonenya dihack atau enggak.
kalau mau tahu coba tekan bintang pagar apa 21 bintang gitu loh. Itu tuh sebenarnya kalau kita pencet itu dia akan nge-call forward kita nomor kita ke nomor lain gitu. Which is nanti kalau kita dapat message datangnya ke dia. Gimana kalau saya kita dapat OTP dari bank gitu atau OTP dari Tokopedia atau apa masuknya ke dia. Jadi di take over sama dia gitu. Jadi kalau kita tahu satu bisa manfaatin teknologi, kedua kita bisa apa ya? Bisa jaga diri untuk si teknologi yang kita pakai, ketiga ya itu apa namanya bisa strategi ke masa depan Bu Maya. Jadi kayak sekarang mungkin kalau kita ngomongin teknologi ya, kita tuh shifting ke digital. Mungkin Ibu pernah dengar nggak metaverse? Orang tuh sibuk lah, metaverse lah ini itu. Kita emang mau pindah ke sana gitu. Jadi kewarganegaraan tuh mungkin nanti bentuknya udah bukan fisikal gitu. Jadi uang kita tuh uang kripto. Negaranya ada di online gitu. Mungkin identitas kita pun nanti di merge gitu antara misalnya di nyata ada Kak Cika sama Bu Maya nih, tapi nanti kita punya identitas di digital di mana kita punya wallet uangnya kripto, di situ kita punya identitas dan negara yang mungkin berbeda dengan yang ada sekarang gitu. Dan kalau kurs yang sekarang kurs yang fiat ya yang apa ya yang rupiah dolar gitu tuh sebenarnya akan melemah, nanti yang akan menguat itu sebenarnya digital. Jadi kalau nanti mau invest sebaiknya nanti kita belajar deh, sebaiknya emang shifting ke digital. Jadi kalau bisa gitu ya nanti Bu Maya punya penyimpanan tuh di cryptocurrency. Nggak usah beli token lah, nggak usah beli NFT lah, nggak usah beli ASIC atau apa, beli aja token yang stabil, simpen aja duitnya gitu. Karena nanti dia akan menguat. Nanti kalau Kak Cika ceritain kenapa ya kok kripto bisa naik, kenapa bisa turun gitu. Sebenarnya sama aja sama currency biasa, cuman untuk bridging ke masa depan kita harus sudah mulai geser ke situ gitu ceritanya. Nah kan jadi kan sebenarnya kan banyak nih ya urusan teknologi itu mau dibawa kemana sih, mau ke arahnya gaming kayak, mau ke arahnya jualan, mau sosial media gitu kan. Tapi sebenarnya kita semua akhirnya pakai teknologi. Terus kalau kita nggak ngerti, nggak nyoba, kayak misalnya kurir aja. Kurir tuh kita kan suka nyoba-nyoba nih, yang ini lebih murah, yang ini lebih cepat apa gitu ya. Terus teknologi apalagi yang bisa kita pakai. Misalnya kemarin Kak Cika nyoba teknologi apa coba Bu Maya? Nyobain teknologi e-meterai. Jadi kan mau kirim surat perjanjian ke Telyu kan, tapi kan nggak boleh ke sana karena ya misalnya kita lagi banyak yang isoman terus udah gitu nggak ada ke kantor lah. Jadi online ditandatangannya pakai meterai. Ternyata sistemnya jelek gitu. Jadi udah bayar tapi nggak bisa ditempel ke dokumennya. Tapi setidaknya udah nyoba gitu ya. Jadi teknologi itu ternyata bisa mempermudah. Dan sama ya fungsinya kayak meterai biasa kan. Meterai biasa kan kayak perangko ya. Ini ada juga caranya dia secara digital tuh nandain bahwa dokumen ini tuh udah ditandatangani secara hukum berlaku lah ya. Ada nomornya gitu. Terus bisa juga kan kita pakai teknologi kayak gini ya, Zoom gitu ya. Nanti orang tuh sekarang udah mulai beli Oculus Bu Maya. Jadi orang tuh udah mulai beli kayak device di mana mereka tuh kayak di Avengers gitu. Jadi kayak sebenarnya bentuknya belum avatar sih kan. Kalau di Avengers kan orangnya muncul gitu ya. Kalau dia kita pakai Google kayak gini terus kita kayak punya dunia semesta lain. Jadi kita sebenarnya kalau punya device-nya kita berdua tuh bisa kayak di satu ruangan terus kita kayak ketemu beneran gitu kayak di Star Trek. Itu udah mulai ke sana gitu. Jadi teknologi itu sekarang bukan cuman baca email, lihat Netflix atau lihat internet, YouTube gitu ya. Udah nggak gitu. Sekarang kita udah mulai mau escalate nih ke dunia yang benar-benar digital gitu. Nah, jadinya kan sebenarnya kalau teknologi itu selalu dua ya. Dia bermanfaat atau ya udah gitu. Yang apes itu kalau gini, teknologinya ada, mudah diakses, tapi kita nggak ngerti gimana makainya. Nah, disitulah jadinya orang bisa melakukan eksploitasi ke kita. Jadi kayak misalnya orang nggak terlalu biasa sama WhatsApp kan, misalnya. Terus dia nggak ngerti gitu. Apa sih sebenarnya yang gue harus hindari nih kalau gue pakai teknologi ini gitu ya? Kalau di WhatsApp kan orang suka nyebar link kan. Link itu kalau diklik itu sebenarnya udahlah paling bahaya karena dia bisa nginstal sesuatu program yang bisa ngerekam apapun yang ada di komputer di device kita, Bu.
Dia bisa nyalain kamera, dia bisa nge-record, dia bisa ngambil address book kita, bisa ngirim pesan. Pokoknya kayak ngambil device kita aja gitu. Jadi kan gimana gitu kalau kita nggak ngerti, misalnya oke, saya setiap hari pakai WhatsApp sih, tapi sebenarnya itu tuh dipakai untuk orang collecting data kita. Suatu hari dia akan bisa menipu atau mengeksploitasi kita gitu ya. Jadi sekarang yang target Kak Cika adalah membekali Bu Maya dengan yang kayak gitu-gitu supaya aware, terus bisa ngasih tahu juga gitu ya ke sekelilingnya. Nah, jadi nanti di setiap teknologi itu pasti ada pro sama kontranya. Kapan perlu, kapan nggak perlu, harus sekarang atau nggak harus sekarang gitu ya. Tapi intinya di setiap tahapan ini yang mesti kita pahami adalah setiap teknologi itu ancamannya tuh beda-beda gitu. Jadi kalau kita pakai Zoom misalnya, dia titik nggak amannya di mana. Kalau kita pakai Peduli Lindungi misalnya, itu aplikasi tracking atau apa, itu apa yang harus kita selalu lakukan supaya aman gitu. Nah, jadi sebenarnya yang pengen diceritain dulu itu adalah isu-isu ini gitu. Nah, ini isu ini sebenarnya panjang, nanti Cika bisa ceritain juga ke Bu Maya sedalam apa ya, tapi security issue udah pastilah ya. Dengan kita pindah ke online, jadi gini, kalau Kak Cika ngajar di PLU kan ngajar security atau dimanapun gitu. Kalau kita mau secure, ya udah nggak usah pakai internet deh gitu. Karena kalau kita connect di internet, kita terkoneksi sama device lain. Berarti kita tuh bisa diserang dari manapun lewat jaringan itu. Jadi kalau kita emang mau secure, ya jangan pakai internet, jangan pakai wifi, jangan pakai handphone, matiin aja gitu. Karena nggak bisa gitu kalau kita udah connect terus ke jaringan, orang tuh akan bisa ngetek kita, bisa lewat layer manapun gitu, bisa dari network, bisa dari wifi, bisa dari WhatsApp, bisa dari email, bisa dari SMS gitu. Jadi penting banget teknologi itu, sebenarnya yang paling penting tuh security issues-nya gitu. Kayak kemarin yang Binomo itu kan itu masalah, sebenarnya itu bukan security ya, itu kan penipuan ya, bukan security, tapi bisa kerugiannya kan material gitu. Kalau misalnya separah itu misalnya per orang gitu ya, misalnya data kita hilang, ya udah deh gitu, atau lama-lama sekantor nih, satu server kantor kena virus gara-gara satu pegawai pakai USB yang ada virusnya. Masukin ke komputer dia di kantor itu terhubung sama network. Semua komputer di kantor kena virus. Virusnya virus ransomware yang dia akan mengunci si datanya semua sampai kita bayar. Nah, kalau kita kena ransomware kayak gitu, misalnya kantor Bu Maya kena nih, itu innalillahi aja udah Bu, ikhlasin aja. Misalnya data pegawai, data pasien, data rumah sakit, ya wes kalau amblas ya amblas aja kalau kena ransomware, karena kita bayar ke dia pun dia nggak akan ngasih gitu. Gue nggak akan bukain kuncinya, ngapain lu bayar aja lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya data di level apapun ya, personal, kantor, rumah sakit, pemerintahan, nomor satu adalah punya backup. Jangan pernah punya data nggak di backup. Jadi kalau Bu Maya juga kayak kemarin ada kan Samsung tuh baru dicuri loh datanya, Bu Maya ada kemarin beritanya. Jadi dia malah nyuri patennya juga Samsung, produk-produknya juga. Dan untuk versi tertentu itu semua galerinya hilang gitu. Jadi ke-hack sampai ke usernya. Makanya jadi security issue dan teknologi itu adalah ini mah harus tahu aja. We have to learn. Semua orang harus tahu pelajaran. Nah, problem itu security ya. Security itu tuh banyak banget contohnya, nanti kita bahas lagi. Tapi ada juga masalah safety. Jadi safety kalau keamanan tuh contoh misalnya keamanan adalah kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang kita lalai settingnya, entah itu lokasi, entah itu bahkan misalnya ya dengan kesadaran kita yang sangat ekstrovert gitu. Misalnya posting foto lagi liburan gitu, atau posting gambar meja gue lagi kerja gitu ya. Sebenarnya ini security juga gitu ya. Ada gambar kartu kredit kita gitu.
Nah itu orang bisa tahu atau alamat kita atau misalnya layout rumah kita itu safety jadinya Bu. Jadi kayak misalnya banyak pencurian yang kayak misalnya sekarang kan kalau di TikTok atau di sosial media ada orang-orang yang suka bikin video room tour kan. Ini rumah gue nih, rumah gue, terus dia keliling rumahnya gitu. Nah itu sebenarnya masalahnya security dan safety karena orang jadinya oh layout rumah lu kayak gitu ya. Dia tahu pintu masuk ke sini, gue keluar ke sana, gue harus ke sana. Oh dia nyimpen lemari di situ. Itu isu juga gitu. Gara-gara teknologi juga gitu. Dan dengan voluntarily orang kan dengan bahagia gitu ya gue share aja gue lagi liburan. Nah, sementara orang lain, oh lu lagi liburan berarti rumah lo kosong dong gitu misalnya. Atau misalnya orangnya bilang, gue nggak di rumah, tapi kan rumah gue smart home katanya. Ada CCTV, gue bisa kontrol pagarnya dari handphone gitu. Dia nggak tahu bahwa semua CCTV bisa dihack Bu. Jadi kalau misalnya ibu punya CCTV nih, itu tuh sebenarnya kan terkoneksi ya dengan, jadi dia tuh seperti komputer, dia punya IP address gitu, alamat di mana kalau kita tahu kelemahan si CCTV tertentu, orang bisa take over. Jadi misalnya kita punya CCTV nih gitu. Orang tahu nih alamat CCTV kita, dia tahu lah ya IP address segala macam, itu dia bisa hack. Jadi safety issues ini juga problem juga gitu. Selain security, safety juga kayak tanggal lahir gitu ya. Orang tahu happy birthday ya, oh makasih ya gitu ya. Orang suka nggak tahu kan, misalnya selamat ulang tahun ya, iya, terus biasanya suka di repost kan, terus dicek sama orang, oh tanggal lahirnya tanggal segitu, oke dicek, kumpulin datanya. Terus misalnya lama-lama tahu, kita seumuran dong, umur gini-gini, tahu tahunnya gitu kan. Kalau dia tahu, terus misalnya ada di Instagram, apa aja asal nama ibu kandung, atau misalnya apa aja asal nama ada foto waktu atau apa ya, sebutin nama kecil kamu gitu tuh. Itu safety issues juga sama security juga. Dimana kalau kita sharing too much information, orang tuh jadi tahu, dan karena online, karena teknologi, orang yang di ujung sana, di Alaska atau di Jerman, itu bisa masuk ke device kita dengan mudah, bisa lewat satelit, bisa lewat provider, bisa lewat, bisa lah Bu, itu mengerikan sih sebenarnya gitu ya. Gitu, jadi itu baru sampai security sama safety ya Bu, ini cerita. Nanti kita detailin lagi gitu ya, tapi di intro dulu. Sekarang privacy issues. Bu Maya merasa nggak privasinya terintrude dengan adanya teknologi? Mungkin enggak gitu. Mungkin kita nggak ada yang tahu sebenarnya, tapi semua sosial media yang kita pakai gitu ya, itu sebenarnya apa namanya mengkolek data kita untuk mengeksploitasi kita. Jadi kayak misalnya gini, Bu Maya pakai Facebook, pakai Instagram. Kenapa Facebook beli Instagram dan beli WhatsApp? Karena dia pengen ngumpulin data user. Kenapa dia pengen data user? Sama dia mau dieksploitasi. Buat apa? Buat jualan. Data kita bisa dijual atau diolah lagi, atau dia analisis sehingga dia bisa membaca perilaku kita. Kalau dia udah tahu perilaku kita, dia bisa mengendalikan. Si privacy issues ini tuh gitu. Jadi kayak gini, misalnya kadang-kadang ya, kalau kita chatting di WhatsApp, tiba-tiba pas buka Instagram, misalnya kita ngobrol nih, gue kayaknya perlu lagi yoga deh. Tiba-tiba pas buka Facebook atau buka Instagram, kok iklannya itu gitu. Gue lagi cari casing handphone, kok dia tahu gitu. Ternyata emang karena si Facebook, WhatsApp sama Instagram ini mereka saling mengintegrasikan datanya kan, satu perusahaan. Kayak Google juga, Google kan ngasih storage nih, kayak Google Foto. Kalau KCK sih emang sih foto-foto diupload sih ke Google ya, buat backup aja. Cuman nggak tahu ya, si Google kan nggak tahu ya apakah dia pernah bikin pernyataan bahwa dia tidak akan menggunakan data kita untuk apapun, harusnya nggak boleh. Tapi kalau misalnya semua orang nyimpen data di dia dengan gratis misalnya, itu foto kita boleh diapain loh, boleh diapain aja gitu. Nah salah satu caranya adalah sama dia dipakai buat training mesin gitu, jadi mesinnya dia lebih pinter. Nanti suatu hari ya, di kemudian hari, pada saat udah ada metaverse dan lain sebagainya, perusahaan yang menang adalah perusahaan yang paling punya banyak data gitu. Di mana Google punya data semua orang, mulai dari lokasi, foto, searching-nya dia apa, perilakunya apa gitu ya. Facebook juga punya. Nah itu tuh privacy kita. Jadi karena kita pakai jasa mereka dengan gratis, akhirnya komoditinya adalah kita gitu Bu Maya. Jadi dia tahu tuh misalnya, nih ibu ini tuh setiap bulan pasti belanja ini. Dia suka warna ini. Nanti kita tuh akan dieksploit dengan iklan
Sehingga dia sebenarnya bisa bilang ke orang lain, gue bisa gue bisa pasang iklan lu ke orang-orang yang pasti beli produk lo. Soalnya gue tahu ya, ada orang-orang yang pasti beli produk lu warna ini hari ini. Karena biasa kan kita juga kalau lagi TikTok gitu tiba-tiba ada iklan, gue beli ya, kayaknya perlu nih panci anti lengket, padahal nggak perlu gitu. Karena itu tuh sebenarnya privacy gitu, dimana dia udah tahu perilaku orang-orang tuh, lu pasti akan impulsif nih kalau lihat iklan gitu ya, kira-kira gitu. Nah itu nanti panjang lagi. Terus data integrity juga masalah, kayak data hilang, data BPJS diretas gitu ya. Pada saat data kita diretas itu kayak data-data detail, misalnya yang tersimpan di Peduli Lindungi gitu ya, data vaksin, data segala macam, nanti itu bisa digunakan lagi untuk attack yang lebih serem gitu. Jadi kalau kita punya data nama, alamat segala macam, kartu keluarga, terus segala macam, itu dia bisa pakai buat misalnya bikin identitas baru, atau bisa buat nipu kita gitu ya, bilang bahwa saya perusahaan asuransi nih, ibu ini kan data-datanya gitu, padahal dia nyuri gitu data-datanya. Jadi wah, teknologi itu problemnya banyak Bu, jadi kita harus berwaspada gitu ya. Nah terus orang-orang itu kan selalu gitu ya, sosial media gitu. Kalau kita sekali posting apapun gitu, pasti nggak akan bisa dihapus karena pasti disimpan di server somewhere gitu, pasti ada. Kalaupun misalnya pun nggak disimpan somewhere, netizen pasti akan screenshot dan akan ada gitu ya, dan akan diposting lagi gitu. Jadi satu, kita mesti mikirin kita tuh terkoneksi sama apa aja sih, aplikasi kita tuh nyambung kemana aja, apa yang kita posting sih, siapa aja teman-teman kita gitu, karena itu bisa jadi backfire gitu, dimana nge-hack itu gampang gitu. Makanya sebenarnya di kelas-kelas anak-anak ini ya, Kak Cika ngajar Sabtu ini, ada beberapa anak yang memang mereka belajar hacking gitu, dan mereka jadi tahu gitu betapa mudahnya orang itu kita curi datanya. Kayak waktu itu pernah ada contoh satu ibu-ibu di Malaysia, dia punya kartu kredit, tiba-tiba tagihannya tuh banyak banget gitu. Gak tahu kenapa, ternyata itu bocor dari dia suka posting di Facebook setiap tahun dia ulang tahun, terus dia posting rumahnya, sehingga orang jadi tahu alamatnya, entah gimana, dia foto mejanya, kartu kreditnya kelihatan, udah gitu dia mobil dia foto juga segala macam gitu, terus dia belanja kemana segala macam, orang jadi tahu, oh oke, akhirnya dia bisa gathering information ini nih. Tuh kan kalau kita post ya misalnya di Facebook, kitanya udah lupa gitu kan, tapi data kita masih ada, orang masih bisa cari gitu. Nah, misalnya kita mau cari orang, oh dia temannya itu, temennya posting apa, oh dia bisa pergi kemana gitu, itu bisa dicari. Dan bahkan kalau mau di coding itu bisa Bu, misalnya kita mau ngincar satu orang nih, terus kita mau tahu temennya dia siapa aja, posting tentang apa aja, itu kita bisa bikin crawler untuk satu orang itu, kita coding aja, ntar kita tinggal nungguin, oh dia lagi posting, oh topiknya ini aja, keywordnya ini, lokasinya di mana aja, itu bisa gitu. Jadi ya udah, si ibu-ibu ini akhirnya karena dia terlalu banyak ngasih data ya, dan terlalu barbar gitu, nggak mikir, segala di post, orang nemu pattern, ya udah dihack. Jadi ada orang lain yang dia tahu nama alamatnya dia, nama kecil orang tuanya siapa, alamat di mana, dia bikin kartu kredit baru atas nama si ibu ini, lalu dipakai belanja, tagihannya ke si ibu ini, baru kaget kan dia. Ya makanya gitu, jadi harus hati-hati gitu ya. Salah satunya harus hati-hati adalah sosial media. Nah ini semua adalah semua data yang tadi Kak Cika bilang bahwa apapun tuh bisa diambil. Jangankan gitu ya, yang kita post gitu ya, yang kita nggak tahu pun gitu, misalnya IP address kita, terus data-data kita di browser yang diambil sama cookies. Jadi nanti ada yang namanya cookies yang dibaca oleh browser kita, yang dia akan tahu nih orang balik lagi, nih orang pernah browsing tentang ini gitu. Nih orang baca bukunya kayak gini. Nih orang kalau di YouTube bacanya itu, kalau di tokonya search-nya ini, kalau ngobrol chatnya itu loh. Jadi semua dengan teknologi, dengan internet, dengan kita terkoneksi, udah nih ini sebenarnya bisa kita lihat gitu. Bahkan yang terserem adalah gini Bu Maya. Jadi the most horrific ya kalau kata Kak Cika sih. Terserem nih ya. Terserem adalah gini. Kalau ada seseorang berhasil menyimpan satu trojan di dalam komputer kita, sehingga dia bisa ngambil screenshot
apa yang kita kerjain atau streaming apapun yang kita kerjain ke komputernya dia. Dia bisa ngambil kamera depan kita lagi ngapain, dia bisa ngambil screen kita lagi ngapain, dia bisa ngakses file-file kita semuanya, dia bisa akses semua password dan login kita ke bank, ke marketplace, ke kantor, ke email. Nah itu udahlah selesai gitu. Kalau pada kok bisa sih? Kok bisa ada trojan di dalam komputer kita? Bisa, caranya gampang. Kasih link, dia bisa ngasih link ke kita, misalnya gimana ya, nipu. Alumni SMA berapa Bandung misalnya, atau alumni S2 mana lah, sekolah mana. Kalau misalnya ada orang tahu misalnya Bu Maya lulusan mana, kita bisa pura-pura kirim link nih, kita tim alumni, daftar yuk alumni, klik link ini. Kita klik. Pada saat klik link, kita masuk ke satu alamat IP address, pada saat itulah dia bisa menginstal sesuatu atau mengarahkan kita ke suatu tempat di mana dia bisa punya kayak buka tunnel untuk masuk ke laptop kita gitu. Itu terserem pada saat dia bisa gitu ya. Dia itu bisa ngehapus semua identitas kita. Kayak misalnya dia bisa ambil akun bank kita, dia habisin uangnya. Terus kantor sama dia diganti passwordnya, di log out atau di apa gitu ya. Segala macam itu bisa di take over sama dia. Dia bahkan bisa ngehapus identitas kita dan lain sebagainya, itu paling serem sih. Tapi itu, dan itu bisa sih dilakukan, makanya ada, itulah menyeramkan lah. Terus, jadi sebenarnya, gara-gara si Google juga ya, gara-gara sebenarnya ya karena kita juga banyak ngasih informasi sih ya di sosial media, atau dari tulisan kita, atau dari mungkin di tag sama orang, dari aplikasi tertentu gitu ya. Terus misalnya dari sebenarnya orang juga bisa nyuri ini history dari browser kita. Nah sebenarnya ada salah satu cara ya kita mencuri data orang dengan ada yang namanya keylogger Bu Maya. Jadi kita bisa install, bikin program, kita selipin di satu komputer orang lain dengan cara yang tadi ya, kirim link aja ke dia gitu ya. Nanti dia akan membaca apapun yang kita ketik. Kebayang nggak? Itu aja tuh udah cukup bahaya. Udah segala yang kita ketik udahlah kebaca, chatting kebaca, password kebaca, login kebaca, ngapain aja kebaca gitu. Dan ya udah gitu. Nanti ya kita bahas gimana caranya supaya nggak bisa sampai digituin gitu. Nah sekarang konsekuensi gitu ya dari sebenarnya kalau kayak gini ya, kayak misalnya kalau di kampus gitu ya, mahasiswa gitu atau anak SMA gitu, mereka kan kalau online login kan ke sistem gitu, itu sebenarnya bisa licik-licikan, mereka tuh bisa gini, jadi tukeran login, jadi kayak misalnya gue nggak bisa nih UTS biologi, yaudah gue ngerjain tukeran login, gue ngerjain tugas lo biologi, lo ngerjain tugas gue fisika misalnya gitu, itu bisa gitu. Cuman memang sebenarnya kalau kita melakukan gitu pasti ada sanksinya. Kalau kampus sama sekolahnya tahu dilicikin gitu. Jadi sebenarnya dengan ada teknologi ini, anak-anak juga makin pinter, orang-orang tuh makin pinter, ada yang ngelicikin sekolah, ada yang copy paste dari mana gitu. Jadi kejar-kejaran nih antara kemudahan teknologi dengan sisi-sisi negatifnya gitu ya. Jadi ada yang misalnya orang saking saingan gitu, jadi dia masuk ya ke login sekolahnya temennya, terus dia hapus-hapusin tugasnya gitu. Jadi biar nilainya jelek. Atau dia mungkin ngehack sistem kampusnya, dia rubah nilai temennya gitu. Dan itu susah dilacaknya, jadi emang semua orang gitu ya, apalagi pihak-pihak yang punya sekolah, punya rumah sakit, orang IT-nya mesti jago gitu, karena dia harus jagain sistem itu dari gangguan-gangguan yang susah nyarinya, karena kalau misalnya satpam gitu kan, musuhnya kan kelihatan gitu, ada yang mau nyuri gitu, atau ada yang mau ngamuk, atau ada customer kenapa. Kalau ini nggak kelihatan, jadi kadang-kadang si programnya itu udah ada di dalam sistem, tapi kita nggak tahu bahwa ada orang yang lagi nyuri data kita dan lain sebagainya. Gitu. Jadi gitu ya, ngeri lah pokoknya si teknologi ini jika kita nggak tahu gitu ya. Kayak misalnya punya akun IG, paling gampang gini deh. Sekarang tuh yang sering tuh
ke WhatsApp, WhatsApp-nya dicuri orang gitu. Jadi nanti dia pura-pura jadi orang lain, minta duit ke teman-temannya gitu. Nah, itu kan berarti cari cara kan, dia misalnya tahu, oh si orang ini dari grup misalnya, dia pura-pura jadi siapa gitu. Terus dia lihat, oh nih temenan nih mereka nih, oh ya udah gue pura-pura ganti nomor, gue kontak aja nih semua nomor-nomor ini, bilang, gue ganti nomor, soalnya kecurian, boleh nggak ya gue pinjam duit dulu gitu. Mengatasnamakan orang lain gitu ya. Dan itu bisa dipakai nipu, ya teknologi lah gitu. Dan lain sebagainya. Jadi sekarang yang mau kita lihat adalah gimana caranya mengatasi, gimana cara kita bisa pakai teknologi tapi nggak bablas, maksudnya nggak tereksploit atau nggak gegabah gitu. Jadi apa aja yang harus kita lakukan dan harus kita selalu ingat gitu. Nah, jadi sebenarnya teknologi apapun gitu ya, apalagi sekarang gitu ya secara online, itu pada prinsipnya satu, kita harus selalu punya password gitu ya. Apapun itu harus ada password. Apapun itu harus sering ganti. Terus kita nggak boleh klik sembarangan. Kalau misalnya mau buka website atau mau buka link, harus yakin dulu ini benar nggak gitu. Terus kita nggak boleh pencet sembarangan juga. Misalnya pencet bintang bla 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 gitu ya, ngikutin ada langkah-langkah gitu. Jadi selalu kita harus tahu ya, pada setiap misalnya gini contoh, kalau saya ke ATM gitu kan, waktu itu Kak Cika pernah nih, jadi mau ganti kartu, jadi si kartu BCA tuh udah zaman jadul, kata BCA-nya lu harus ganti nih yang ada ininya loh Bu Maya, yang ada IC-nya. Jadi harus ke BCA tapi nggak ketemu sama customer service, tapi harus ke ATM gitu. Nah di ATM itu nanti kita akan masukin kartunya, terus kita daftarin, kita kasih password. Jadi kartu yang lama tuh udah di discard, kita punya kartu IC, SIP yang ada IC-nya ini. Terus pernah juga ada di BNI bikin kartu baru tuh nggak usah ke customer service, jadi kita langsung aja ke ATM, masukin gitu. Nah, yang kayak gitu kan, itu kan satu skill lagi gitu yang dimana, harus gitu ya, kita harus ngikutin perintah gitu ya, harus ngikutin caranya gimana. Misalnya mau ngambil duit tapi nggak pakai kartu, misalnya pakai handphone. Nah itu tuh gimana gitu. Harus hati-hati. Serangannya bisa macam-macam gitu ya. Harusnya banknya itu memang mensecurekan, tapi kemarin tuh ada kasus di bank itu ada ketipu karena ada orang minta tolong transferin gitu. Atau ada orang nelfon, pernah ada satu orang ketipu di bank gitu ya. Dia dibilang katanya, Pak, Bapak tuh dapat uang pensiun, tapi Bapak harus ke ATM sekarang gitu. Si Bapak ini anaknya lagi sakit. Dia bilang, hah kenapa harus ke bank sekarang? Iya, Bapak harus confirm di ATM gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya dia dapat uang pensiun, ya udah lu transfer aja gitu, lihat aja bukti transfer gitu kan. Enggak, ini si Bapak ini, enggak, Bapak harus ke sana karena harus confirm. Padahal kan kalau dipikir, ya confirm apa di ATM gitu ya. Ya gimana ya, kan di ATM kan ya ambil duit aja gitu, kalau kita lagi berpikir dengan jernih gitu ya. Bapak ini akhirnya ke ATM sambil nelfon. Nah biasanya kalau di kalau di masalah security ya Bu Maya, biasanya yang paling bahaya itu adalah namanya social engineering atau social engineering itu adalah cara orang dibilangnya hipnotis sih, cuman sebenarnya kalau menurut kayaknya sih kalau menurut science atau engineering itu adalah ngedistract kita gitu. Nah orang tuh gampang terdistract biasanya kalau dia lagi buka gadget kan, atau misalnya lagi di ATM. Jadi jangan pernah ngomong sama bank atau bikin deal pas lagi nyetir, atau misalnya bales atau transaksi internet di wifi publik, atau misalnya ke ATM sambil nelfon, enggak gitu. Makanya jadi smart itu adalah enggak, gue konsen deh, enggak ada. Misalnya ada lagi ke ATM, ada yang minta tolong, enggak ada. Nah si bapak itu tuh ditelepon dan dikasih langkah-langkah gitu. Jadi Pak tolong pencet ini, nanti masukin gini-gini gitu ya. Angkanya, si angka bilangan yang harus ditransfer itu bentuknya tuh kayak kode rekening atau kode apa gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak dia lagi melakukan perintah aja, padahal ternyata dia transfer 16 juta ke rekening lain gitu. Karena dipandu dari telepon. Itu karena dia lagi kalut dan nggak smart aja gitu. Pada saat itu nggak berpikir bahwa kenapa kalau lu mau transfer gue yang ke ATM gitu loh. Jadi itulah yang harus dipikirin. Tar dulu gitu. Kayak Kak Cika pernah dulu dapat gini. Dapat SMS. Bu Marisa harus
ini ya, akan ada meeting di Jakarta, nginepnya di hotel ini untuk apa raker tell you. Kita akan siapkan waktu 3 malam 2 hari 3 hari 2 malam makan segala macam di hotel mulia, apa hotel bagus lah gitu ya, nggak tahu lah pokoknya hotelnya bagus gini. Terus yang nelfon yang ngasih SMS itu kakak kelas waktu S3 namanya ya pokoknya Pak Daru gitu ya. Pak Daru apa siapa ya waktu itu ya. Terus dia tahu nama kecil Kak Cika gitu, dia bilang Bu Cika gitu. Hah, kok dia tahu ya gitu. Berarti ini orang udah emang kurang ajar kan. Dia bilang katanya, ya udah, tapi Bu tolong TLU perlu verifikasi, Ibu transfer dulu 3 juta gitu biar kita bisa proses dulu, kita bisa booking hotel. Nanti uangnya di reimburse. Terus kan mikir ya, kenapa gue yang harus berangkat, kenapa jadi gue yang bayar sih gitu kan. Tapi percaya nggak Bu, semua orang ketipu gitu, banyak yang ketipu, banyak dosen yang bayar gitu karena dia pikir gue mau nginep 3 hari di hotel nih, dapat makan, boleh bawa keluarga nih gue, ya nggak apa-apa gue bayar 3 juta dulu, nanti kan di reimburse. Padahal itu kan kayaknya nginep gitu habis 15 juta kali. Itu banyak banget yang ketipu kayak gitu. Jadi kadang-kadang harus berhenti dulu dan kita mikir dulu, ntar gitu. Jadi sekarang paling bagus itu sebenarnya kita kayak telepon, kalau nggak ada nomornya nggak usah diangkat gitu, kecuali emang lagi pesan Gojek atau nggak usah gitu, karena itu harus benar-benar itu ya, harus benar-benar tahu setiap teknologi itu bahayanya apa gitu. Jadi itu ya yang ini intinya gitulah bela-belanya gitu ya. Kalau jadi telepon nggak tahu dia siapa diangkat itu bisa diapain nggak? sebenarnya enggak sih Bu Baya, kalau misalnya kitanya lagi waras ya, misalnya jangan lagi nyetir, jangan lagi masak, jangan lagi ngasuh anak. Misalnya kita bisa clean terus dengerin apa, lu mau apa. Karena bisa kadang-kadang orang tuh ya ngajak ngomong aja gitu. Terus misalnya, Bu, saya mau nawarin TV kabel gitu. Ibu bersedia nggak kita minta data Ibu ya, terus balik. Kan kalau dipikir-pikir, ntar dulu ke TV kabel, gimana gua tahu lu dari situ gitu. Kan kadang-kadang sering loh, jadi kayak misalnya, Bu, kita dari misalnya apa, yang baru, provider baru misalnya. Bisnet Bu, lagi ada promo di daerah tinggal Ibu. Ibu bisa konfirmasi sekarang nggak? Kasih nomor detail Ibu, kasih nomor kakak segala macam ke nomor ini, nanti kita daftarin gitu. Tapi Ibu nanti harus bayar dulu supaya dapat promo. Nah gitu-gitu loh. Kalau kita nggak siap kan jadi, iya bener juga ya, wah gue mau nih, ini gratis misalnya 6 bulan gitu. Terus kita kasih data, terus ngobrol gitu. Pokoknya intinya kalau nggak terverify, nggak gitu. Misalnya gue dari Citibank, taunya lu Citibank gimana? Harus tahu nih gitu. Kayak misalnya kalau telepon, kalau saya SMS kan misalnya, kan orang suka nipu ya, misalnya Anda mendapatkan hadiah dari Telkomsel, tapi nomornya nomor Excel gitu. Nih orang gimana sih gitu. Anda mendapatkan bonus dari BNI, tapi SMS-nya bukan dari BNI gitu, dari 081 apa-apa. Oke, kalau begitu aneh, nggak usah, jangan. Kecuali ya memang misalnya, oke ini siapa Pak? Nggak jelas, nggak bisa Pak, nanti aja gitu. Kalau nggak bisa di-verify, nggak usah. Kalau Kak Cika sih Kak Nanang mikirnya gitu, gue nggak angkat ya. Kalau lo memang butuh, lo WhatsApp dulu. Jadi dari WhatsApp kita bisa, maksudnya dari WhatsApp atau SMS kan ada jarak ya. Kita bisa ngecek dulu gitu, ini make sense nggak sih? Karena orang itu memanfaatkan si fraction of seconds di mana orang itu nggak konsen gitu. Pada saat kita salah, ya udah. Kayak waktu itu Kak Cika pernah ditelepon sama BNI, lagi makan ditelepon sama BNI. Nomornya tuh nomor random. Terus diangkat. Bu Marisa pakai ini kan ya, pakai BNI untuk transaksi kan, suka pakai SMS banking kan? Iya. Oh, mulai bulan depan itu akan dikenakan biaya Bu 200.000, kecuali Ibu sekarang daftar, sehingga Ibu nggak kena 200.000 bulan depan, kata dia. Padahal kan Kak Cika perlu tuh si BNI SMS banking tuh buat ngecek saldo gitu ya. Pokoknya SMS banking lah gitu, jadul. Terus dia bilang, ya udah Bu, kita daftarin ya sekarang. Oke, boleh, kata Kak Cika, oke boleh, ini lagi makan nih. Oh, boleh ya. Ya nanti kita SMS ya Bu, ada instruksinya, nanti untuk daftar tinggal Ibu ikutin aja instruksinya gitu. Oke sip Pak, ya udah. Terus dia SMS. Untungnya SMS itu nomornya nomor aneh gitu, nggak BNI, harusnya kan BNI gitu ya, BNI.id or apa gitu, atau BCA kan ada kan SMS-nya bisa ada headernya gitu.
Enggak, itu nomor random. Terus dia bilang, silakan tekan nomor ini. Udah sejak itu lihat, bohong nih pasti. Soalnya itu ternyata pas dicek, ternyata itu artinya ngerubah rekeningnya. Jadi ya kayak tadi, kayak call forwarding atau rekening forwarding. Jadi itu nanti bisa pindahin ke nomor telepon lain gitu, supaya akun itu tuh jadinya bukan pakai nomor telepon kita lagi, pakai nomor telepon dia. Jadi udahlah, itu harus banget hati-hati bunganya gitu ya. Nah, jadi satu aturan, harus selalu punya antivirus. Jadi apapun device-nya, kalau saya pakai Apple produk masih aman lah ya. Tapi kalau misalnya pas pakai Windows terus Android, harus ada antivirus. Karena anti malware atau anti spyware harus selalu ada, harus selalu install, harus selalu diupdate. Jadi kalau kita pakai software, jangan download software yang nggak jelas. Harus software yang kira-kira nih banyak yang pakai dan secure. Nggak boleh download software yang nggak tahu dari mana. Terus kalau ada update harus selalu diupdate, operating system harus diupdate, antivirus harus diupdate. Karena kan ada ya orang yang saya laptopnya udah jadul, handphonenya udah jadul, nggak pernah diupdate. Makin vulnerable dia karena sistemnya dia udah kuno, attack-nya makin jago gitu. Jadi si attack-nya udah hafal, orang tua bisa ditipu gitu. Jadi kayak misalnya sistemnya lama nih, itu kayak misalnya apa ya, kayak kita udah penyakitnya udah COVID, tapi kita vaksinnya masih vaksin cacar yang zaman dahulu tuh udah nggak nyambung lah pokoknya gitu. Ya gimana, kata dia, gue gimana mau ada antibody loh, gue nggak ngerti COVID kayak bagaimana gitu. Ya jadi ini harus ya, antivirus harus install semua. Terus jangan nggak pakai password. Justru kayak sekarang ya, misalnya kan orang suka pakai face ID gitu ya. Kadang-kadang kita bayar pakai face ID, terus pakai fingerprint gitu ya. Terus pengen gampang gitu loh. Nah itu tuh jangan, sebaiknya jadi nggak usah pakai password lah, atau passwordnya asal aja, itu paling nggak boleh. Password tuh harus ada, harus ganti sering, terus harus dipasang. Kalau bisa double. Jadi kayak misalnya mau buka email, buka akun Google tuh ada verifikasi ke device. Atau misalnya ada verifikasi ke Google Authentication. Itu harus emang painful tapi secure. Soalnya pencurian data, pencurian akun atau duit atau apapun, itu tuh atau masuk ke komputer orang tuh biasanya karena nggak pada bener aja pasang passwordnya tuh terserah aja, misalnya rahasia, password, atau 12345, nggak mau ganti, takut lupa, kalau lupa ribet gitu. Justru dengan teknologi nggak bisa, harus tahu gimana caranya bikin password dan inget. Nah, sebenarnya salah satu cara yang paling bagus tuh ya, kalau misalnya kita sebenarnya di device ya, itu ada kayak ada One Password namanya, atau ada aplikasi ya, di mana dia bisa nyimpan semua password kita gitu. Jadi kayak apa ya, kayak keychain gitu. Jadi kunci dari semua kunci kita. Kita bisa gitu. Jadi saya gue save di dia. Jadi password kita tuh bisa macam-macam, karena ngeri loh kalau misalnya kita punya satu password untuk semua. Misalnya satu kena retas nih Google nih. Dia bisa merembet ke Facebook, bisa ke IG, bisa merembet ke akun bank perbankan kita, semua aja gitu bablas. Gitu. Jadi jangan pernah meremehkan password. Gitu ya. Terus software harus up to date, device harus semuanya diprotek. Contoh satu lagi adalah gini. Misalnya nih ya, oke, device udah pakai antivirus, udah di password, handphone laptop semua, tapi ternyata wifi-nya nggak dikasih password, atau wifi-nya masih pakai default yang passwordnya admin. Itu bisa dihack dari mana aja, dari tetangga gitu bisa gitu. Gue bisa masuk ke wifi lu, gue bisa baca siapa device aja yang nyangkut di wifi lu gitu. Gue tahu IP address-nya, gue tahu MAC address-nya, dihack sama dia. Atau dia nggak ngomong, Bu Maya, dia bisa hack wifi kita. Kita completely nggak tahu kalau ada yang datang, terus dia ngambilin data kita. Jadi frame dari wifi dia baca. Jadi dia tahu apa yang kita lihat, apa yang kita download, apa yang kita buka, apa yang kita kirim, apa yang kita chat. Gitu. Jadi semua device has to be secure. Semua.
yang elektronik, wifi, router, handphone, laptop, tablet, semua harus ada password, semua harus jelas. Dan ya kayak flash drive gini ya, external device tuh kayak USB tuh harus selalu di antivirus, jangan sembarangan nyolok di mana-mana. Satu lagi yang terpenting adalah, ya jadi si clean-nya harus bersih ya, si mesinnya harus clean. Terus satu lagi, jangan pernah pakai wifi public kalau bisa. Jadi kalau misalnya, terserah sih, misalnya lagi di bandara gitu, atau di, kan kita suka nyari tuh, misalnya di bandara atau lagi di stasiun, ada wifi gratis nggak ya? Kalau misalnya cuma browsing berita sih boleh, tapi kalau dipakai login jangan. Mendingan pakai data kita yang dari provider di SIM card aja. Karena banyak orang yang bisa pura-pura jadi wifi. Nah, kalau kita nyambung ke dia, apapun yang kita kerjain tuh sama dia kebaca. Gitu. Jadi itulah perpasswordan dan perkonekan nih kayak ini. Jadi kita harus tahu ya, gue connect kemana, si mana ini atau si wifi ini, dia passwordnya kenceng nggak? Itu sama aja kayak misalnya kita naik bus nih, tapi busnya udah nggak punya rem gitu kan ya, supirnya mabok gitu, ya kecelakaan lah pasti gitu. Jadi kita juga mesti tahu, ini wifi secure kagak nih gitu, ini wifi siapa? Karena kita gitu bisa pura-pura misalnya kita pura-pura bisa aja ya, Kak Cika datang ke hotel atau ke kafe, buka laptop, pura-pura jadi tamu biasa, padahal Kak Cika setup satu wifi, bilang aja misalnya di hotel JW Marriott gitu misalnya. Terus bikin aja JW Marriott wifi. Bikin. JW Marriott wifi punya wifi, kita bikin JW Marriott wifi juga. Nanti kan ada tamu tuh datang, nggak usah kasih password. Jadi dia nanti, wih ada wifi nih, gue connect, cetek, dia connect ke kita. Kita baca semua datanya, dia login ke BCA, oke, namanya ini, passwordnya ini, ambil. Dia login ke OVO, top up, tahu kita akun OVO-nya. Dia connect ke Grab, kita tahu dia mau kemana. Dia pesen GoFood, kebaca mau pesen apa gitu. Jadi jangan pernah menggunakan wifi tidak jelas gitu, karena pasti kebaca. Terus kayak gini, kalau Bu Maya tahu ya, penting tuh ya contoh gini, misalnya kita buka ini ya, buka BCA, www.bca.co.id gitu ya. Nih, yang terpenting adalah selalu baca ininya. Ini tuh harus dibaca. Kalau dia nggak HTTPS, nggak bener ininya, jangan pernah ngeklik apapun. Soalnya waktu itu kan ada yang namanya Kilk BCA ya, kilkbca.com. Itu kalau kita klik, ini udah nggak ada sih. Kalau dulu ada, jadi kalau kita salah nulis gitu ya, dia masuk ke website juga dan bentuknya persis kayak klik BCA gitu. Persis kayak klik BCA. Ini kan kalau kayak gini kan kita cek ya, nih kalau Bu Maya lihat, kalau mau perbankan pastikan depannya tuh ada HTTPS-nya, karena berarti dia menggunakan protokol yang secure. Jadi sebenarnya yang ngeri itu adalah sistem kita mau secure apapun, device kita mau secure apapun, itu masih bisa bobol kalau aplikasinya nggak secure. Jadi kalau misalnya ini tidak ada HTTPS-nya, kita masukin username sama password kita di sini, itu bisa dibaca sama siapa aja, bisa masuk ke siapa aja, orang bisa ngambil, nanti next time dia yang login gitu. Itulah sebabnya biasanya kayak site kayak BCA gini kan ada two ways authentication kan, biasanya kan punya dongle kan kita kan, di dongle itu, atau dia nanti akan bilang, gue akan kirim OTP deh ke handphone Anda yang terdaftar gitu. Ya kan? Tapi kan kalau nomor HP kita dihack juga, ya misalnya dia bisa curi OTP kita, ya udah kita masukin username, masukin password, OTP-nya diambil orang, ya bangkar juga gitu. Nah, makanya biasanya yang kita lakukan adalah punya si dongle-nya BCA itu. Nah, si dongle BCA-nya nanti di setup di mana hanya orang yang punya dongle itu yang punya kode untuk login ke transaksi ini, kira-kira gitu. Nah, nanti kita akan lihat lagi lebih detail, cuman kalau kira-kira ya, kalau di website gini, masuk ke website sembarangan gini tuh, itu udah bahaya banget lah, udah serem lah gitu ya. Panas dingin lah pokoknya lah. Ada chat Bu, apa ini? Oh, Aku mau sebentar ya. boleh. Ya. Kasih tahu Bu kalau udah. Ya. Siap.
Ya. Oke, back. Kita mulai lagi, mari Bu. Siap. Udah ya, tadi kita ngomongin ini kan, SIM BCA itu ya. Nah, sekarang mulai di Bu ya, harus ya, mulai ya, password. Password itu nggak boleh sembarangan. Jadi kadang-kadang kita kan suka bikin password sembarangan ya, kayak jadi sebenarnya di internet kalau kita browsing itu udah ada list password-password yang paling sering muncul. Jadi orang itu bisa ngetek kita dengan lihat dictionary itu. Jadi kalau password kita terlalu banyak orang pakai, itu kadang-kadang sistem yang secure akan ngingetin. Kalau bisa lebih dari 8 karakter, dan sebisa mungkin campuran dari semua besar kecil segala macam gitu. Dan nggak boleh yang obvious kayak ini gitu. Itu nggak boleh apapun yang ada di dalam dictionary atau nama itu nggak boleh. Terus misalnya kayak ini maksudnya gimana? Gimana? Yang mana Bu? Yang mana? Ini significant dates. Significant dates. Kayak tanggal lahir suami, tanggal lahir istri, tanggal lahir anak, tanggal lahir siapapun, jangan pakai tanggal lahir, tidak bisa. Terus nama-nama di balik yang gini-gini juga nggak bisa gitu. Kayak gini ya, Kak Cika cerita ya. Jadi gini. Kalau ini sederhana contoh, misalnya kita punya password ya. Misalnya Bu Maya punya password 4 digit ya untuk handphone misalnya.
Ini 4 digit. Isinya tuh bisa bilangan apa aja, angka tapi cuma 4 digit. Kalau misalnya orangnya mau nebak, itu dia bisa nebak kan dari 0, 0. Kombinasinya kan kalau angka semua dia bisa 00 sampai 9999 kan. Berarti kalau dia mau nebak, dia harus 10.000 kali nyoba kan, Bu Maya. Dan itu which is, nggak mungkin lo bisa nebak password gue. Tapi sebenarnya in reality orang udah punya contekannya. Jadi ada nomor-nomor yang orang tuh sering pakai. Apa? Pertama, yang berulang. Orang tuh kalau males nginget biasanya berulang. 1 semua, 2 semua, 6 semua. Itu nggak boleh. Berulang nggak boleh. Ini untuk angka ya Bu Maya. Kan ada password-password kita yang kayak bank gitu kan angka kan. Nah, pola gini jangan dipakai deh. Jangan ada yang mau 6 digit, mau berapa digit, jangan berulang. Ini nggak boleh. Yang nggak boleh lagi adalah berurut. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2. Nggak boleh. Berurut tuh juga nggak boleh. Jangan gunakan kombinasi berurut. Karena orang pasti nebak. Nggak boleh berurut. Terus jangan menggunakan yang berpola, berulang. Gini, misalnya 1, 2, 1, 2 gitu. Mau 6 juga enggak. Atau misalnya gini, mirror 1, 2, 3, 3, 2, 1 gitu. Itu juga nggak boleh gitu. Jadi kayak nggak ya, ini 4 digit ya kasusnya. Berarti yang nggak boleh juga tuh 1, 2, 2, 1 itu juga nggak boleh. Atau 3, 4, 4, 1 itu nggak boleh. Jadi nggak boleh mirror. Apalagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh lagi adalah tanggal. Tanggal misalnya 1 September tahun 40 gitu ya. Atau misalnya 1 Mei tahun 2003 gitu. Jadi jangan gunakan tahun, tanggal dan tahun, bulan dan tahun, apapun itu enggak. Kan cuma angka gini, iya, itu bisa dipakai buat nebak gitu loh. Orang akan mencoba menebak gitu. Itu ya, jadi tanggal nggak boleh, urutan nggak boleh, berpola nggak boleh. Terus yang nggak boleh juga apa coba Bu Maya? Kalau kita lihat ya, kan keypad handphone kita kan bentuknya begini nih angkanya. Angkanya tuh 1 gitu ya, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, keypad kita kan bentuknya begini. Mau tahu nggak password yang 4 digit orang paling sering pakai yaitu ini, 2580. Kenapa? Karena bentuknya lurus gitu loh. Jadi kita kalau di ATM atau di handphone, kalau misalnya keypadnya gitu kan pasti gue ngikutin bentuk ini aja gitu. Nah, si 2580 ini adalah password yang paling sering dipakai orang kalau 4 digit angka. Karena dia gampang ingetnya. Sama di keyboard di ini ya, di ketikan kita juga misalnya kita passwordnya ASDF, GH gitu. Itu juga bakal gampang ditebak orang gitu. Jadi jangan pernah ada pola. Karena begitu ada pola, orang gampang. Jadi kalau kita mau bikin password yang secure itu, bikin dia sebanyak mungkin, bikin dia sebanyak mungkin variasinya, jangan ada data-data. Problemnya kan gini kan, ya gue kalau nggak ada personal information lupa gitu. Nah itu kita mesti punya pola gimana caranya kita inget atau punya tadi aplikasi yang buat ngingetin kita simpen di dia gitu. Jadi password yang dia secure banget gitu ya, dia untuk nyimpenin password kita yang lain gitu. Nggak boleh juga kata-kata yang ada di nama gitu ya, misalnya Thomas atau misalnya universe gitu, sesuatu yang ada di dictionary itu jangan. Karena ada yang namanya dictionary attack Bu Maya. Jadi kalau kita pakai dictionary attack gitu ya, kita contohin ya, kasih gambar ya. Tadi gimana ya? Tadi kok nggak di screenshot ya? Oke. Kita coba di sini ya, yang di sini. Kita coba di mana di sini. Dictionary. Nah, kalau kita pakai dictionary attack, kayaknya bagusan di dictionary. Attack. Tapi jangan iki. Nah, pakai image aja. Oke.
Kalau kita punya dictionary attack, itu intinya gini. Kita punya file ya Bu Maya, isinya tuh kata-kata aja semua gitu. Terus kita akan punya password nih. Katakan misalnya kita punya password yang mau kita hack ya di sini ya. Ini coba Kak Cika buka biar gede. Open image in type ya. Nah gini. Nih, kita mau ini tuh contoh kita mau nge-tag password WiFi. Ini itu kalau bentuk kayak gini susah ditebak ya, karena nggak ada di dictionary gitu. Nah, di dictionary itu jadi nanti dia gini, dia buka dictionary, dia cobain satu-satu, apapun, misalnya dari A nih, A misalnya, Ana, Air, apa semua A, terus dia coba aja sampai Z gitu. Jadi kalau password kita ada di dictionary, itu pasti ketemu gitu. Ya, jadi jangan sesuatu yang berbentuk kata-kata yang ada orang tahu dan ada di dictionary, karena kalau muncul di dictionary pasti password kita bobol gitu. Jadi kita bisa bikin apa namanya software password yang jangan sampai kita bisa ditebak orang. Kalau bisa seacak mungkin, seenggak mungkin banget gitu ya, dia bisa cari. Tunggu, kok jadi hilang ya? Mau kita tadi ini gitu ya. Jadi passwordnya harus strong. Nanti contoh nih ya, ini tadi kita lihat lagi ya. Nah, ini kayak gini tuh jangan. Bahkan gini ya, I love you gini tuh udah ada. Jadi yang mengerikan gitu, orang akan melakukan jadi di bagian lain gitu ya, di hacker mereka tuh sambil ngehack bikin database Maya, dia bikin catatan password apa yang paling gampang dibobol. Nah, nanti mereka akan punya satu list yang udah populer gitu, semakin lengkap. Nah, itu dia pakai ngetek gitu, kayak BC123, 123, 123, password ini tuh udah pasti gitu. Rahasia, password itu udah ketebak. Jadi adalah sekali kita dan kalau kita bobol passwordnya itu merembet ke orang lain gitu. Jadi kalau kita nggak secure, contoh gini Bu Maya, ada satu contoh lagi ya, attack yang berbahaya. Jadi kayak gini, dari Instagram, kan anak-anak zaman sekarang mah di Instagram ya, banyak yang di Instagram. Nah di Instagram itu si attacker akan mencari username sama password yang lemah. Jadi dia nyari aja gitu. Misalnya oke, ini siapa nih username-nya? Siapa? Crypto Coach cobain. Passwordnya lemah nggak? Siapa? Misalnya Maya apa? Lemah nggak? Nah, kalau ada satu akun yang lemah, misalnya passwordnya I love you gitu ya. Dia masuk ke dalam akun Instagramnya dia kan, sama dia diganti passwordnya. Atau nggak diganti, orangnya nggak tahu gitu. Terus biasanya kan ada verifikasi ya kalau secure kan, hah kok Instagram lu login di device lain, apakah itu kamu? Kalau sekarang sih udah ada kayak gitu, kalau dulu nggak ada gitu. Jadi harus lebih halus lagi nyurinya. Tapi katakan misalnya udah masuk nih ke Instagram seseorang, kita bisa nipu teman-temannya dia loh. Nah yang kemarin ketipu itu adalah teman-teman ITB, jadi temannya nih si Anya nih, anak nomor 1, dia ada satu Instagram yang diretas, terus dia di Instagram bilang ke teman-temannya, gue boleh pinjem password email lu nggak? Hah? Terus kata temennya, ngapain lo pinjem? Iya, gue soalnya mau ngeprint. Kenapa nggak pakai email lo aja gitu? Enggak, gue nggak bisa soalnya katanya login ke akun gue kekunci, gue harus pakai akun ini lo, gue mau kirim tugas ke dosen gitu. Hah? Kata temannya, dikasih sama temannya. Ya udah lo pakai aja email gue. Lo iya soalnya di email gue nggak bisa dipakai kekunci, atau di alasannya filenya kegedean di akun gue nggak bisa, kali di akun lo bisa gitu. Dia ngomongnya gitu. Dan dengan begonya sama si anak ini dikasih. Jadi dia kasih, ya udah lo pakai aja email gue. Dia nggak verify temannya itu bener temannya atau enggak. Itu udah fatal. Pokoknya pertama kali itu kita harus selalu bisa verify. Misalnya dia bilang, saya dari PLN mau ngecek mana bapak tanda ininya PLN. Saya polisi, bapak mana tanda polisinya tuh? Kita harus selalu itu. Satu, dia nggak ngecek itu temannya atau enggak. Kedua, ada apa gitu rupanya lu harus ngasih username, email sama password gitu. Kenapa? Kan bukannya ada itu, nggak tahu lah anak kita ini padahal dikasih gitu loh ke orang ini. Ya bubarlah semuanya, orang semua verifikasi ke email. Kalau email kita sampai bobol ya Bu, coba gimana? Verifikasi bank ke situ, verifikasi kantor, aplikasi, bayar-bayar, BPJS semua lewat email. Terus gimana kalau udah diambil orang gitu kan? Jadi dan itu merembet loh. Jadi
ke teman-teman yang lain juga. Jadi akhirnya dia mengumpulkan sekian banyak username Gmail sama dia abuse semua. Itu nggak tahu ada yang bobol OVO-nya kali, ada yang bobol apanya kayak. Dan dia kan kalau bisa buka email jadi tahu kan, oh nih orang langganan ini, oh nih orang dapat password untuk website ini, dia jadi bisa kemana-mana. Begitu, jadi worst password itu adalah bahaya bagi banyak orang gitu. Jadi harus sering diganti, terus jangan sama untuk setiap akun, walaupun akhirnya gitu kita berakhir liar gitu, kayak Kak Cika, aduh gue lupa ya maksudnya yang ini. Soalnya daripada misalnya satu dapat bubar semua, ya mendingan yang satu lupa, ya kita recover lagi gitu aja. Tetap ya udah pakai password manager. Kalau Kak Cika pakai, kalau di Mac itu ada yang namanya keychain. Jadi keychain itu dia nyimpenin, lo mau nyimpen nggak password ini, gue simpenin nih gitu. Tapi kita harus masukin password kalau mau buka. Terus jangan pernah sharing password, dan security question itu kayak misalnya nama kecil ibu, nama pet, nama warna kesukaan gitu deh, sebisa mungkin yang jangan gampang ditebak lah gitu, karena itu supaya lebih secure aja gitu, kira-kira gitu. Tapi soalnya gini Bu, security itu sebenarnya cuma 3 sih. Security itu cuma 3. 1, what we know ya. What we know itu adalah password. Nah, berarti kita harus make sure nobody else know this gitu. What we know, we make sure ini tuh nggak ada yang tahu. Jadi jangan di-share ke siapa-siapa. Kedua, what we have. Makanya biasanya kayak misalnya mau secure gitu kan, ke bank kita dikasih dongle kan, atau misalnya kita mau ke ATM dikasih ATM card, atau misalnya kita mau ke kantor dikasih, atau masuk hotel dikasih kunci kamar, itu what we have. Nah sebenarnya ketiga kalau mau lebih secure itu adalah what we are. What we are itu tapi akhirnya lebih mahal gitu ya implementasinya, dimana kalau what we are itu berarti kita mau melihat nih orang benar dia nggak gitu. Jadi kayak pakai retina gitu ya, pakai wajah, pakai sidik jari. Nah itu tuh what we are. Nah sebisa mungkin tuh kalau bisa 3-3-nya gitu, semuanya didouble lagi gitu. Jadi udah ada password, dia harus scan juga kita siapa, terus kita juga harus punya sesuatu misalnya dongle or anything untuk memastikan bahwa emang gue gitu, nih orang tuh emang gue gitu. Jadi ini penting banget lah. Orang tuh suka ngeremehin karena ribet gitu ya. Sama halnya dengan selalu gitu Bu. Jadi kalau security itu pada saat dia semakin secure, itu semakin gak nyaman gitu. Jadi biasanya convenience gitu sama security itu berbanding terbalik gitu. Biasanya semakin secure, semakin gak nyaman. Kayak kita misalnya ngegembok rumah, kan lebih secure kalau 3 lapis ya. Tapi kan ngebukanya males gitu. Tapi lebih secure, ya udah mau pilih apa? Mau pilih bobol atau mau pilih nyaman gitu. Jadi selalu gitu. Nah jadi terus security privacy setting juga penting. Nah ini di setiap device kita harus tahu gitu. Kayak misalnya gini, misalnya nih contoh terbesar, terpenting, tergawat adalah sama sih Kak Cika juga. Bu Maya kalau install aplikasi, kan aplikasinya suka nanya kan, boleh nggak aplikasinya akses foto? Terus kita suka bilang boleh. Boleh nggak aplikasinya akses lokasi? Boleh gitu kan. Boleh nggak ini aplikasinya, kadang-kadang aplikasi cuma bilang, dia mau akses foto, boleh foto ini aja apa semua? Kita bilang akses aja semua. Terus ada juga yang bilang, ini aplikasi boleh nggak report kegiatan kamu ke dia, menyimpan kegiatan kamu ke dia untuk kepentingan kenyamanan kamu. Kalau kita tahu kamu kayak gimana kan kita bisa update aplikasi kita dengan lebih baik gitu. Alasan mereka bisa gitu. Nah, setting-setting ini yang kita tuh sebenarnya suka, 1, kalau nggak ada kita nggak ngecek. 2, kalau ditanya ya kita juga jawabnya kok gitu ya. Nah itu tuh harus selalu Bu, jadi harus selalu dicek. Jadi nggak usah share location untuk aplikasi yang kira-kira ngapain lo share ngecek lokasi gua gitu, itu nggak usah. 1. Kedua, jangan pernah misalnya kalau bisa sih ya, jangan pernah misalnya aplikasi itu cuma dibuka pakai face lock aja atau sidik jari. Soalnya kalau kita pingsan atau dibunuh gitu pun masih tetap bisa buka kan. Malah lebih bagus kalau password gitu yang harus kita pencet, yang kadang malas gitu, tapi itu malah lebih secure. Atau 2 gitu, jadi dia harus verifikasi ke device lain atau ngirim email pakai wajah juga gitu. Jadi
security-nya tuh ada di setting di device kita tuh bisa 2 gitu. Jadi bisa kita bypass, bisa kita tambah. Gitu. Terus jangan pernah biarin kayak paling kacau tuh, ini harus sih, handphone harus selalu di lock. Jadi jangan misalnya kita punya device ya, laptop dibuka, handphone nggak di lock. Nah kalau ada orang masuk, terus dia masuk ke setting, terus dia menginstal sesuatu atau ngintip sesuatu atau ngeganti password kita, ya selesai, kita kekunci di luar. Jadi juga kalau buka laptop misalnya ditinggal kunci gitu. Kadang-kadang suka males kan, aduh males lah gitu. Harus dibuat settingnya supaya orang nggak bisa lihat screen kita, nggak bisa login langsung. Karena dia punya akses, gawat dong, bisa ngapain aja. Nah ini juga yang terpenting, tergawat juga adalah jangan login di device orang lain. Jangan login di komputer somewhere nggak tahu apa. Karena ya udah janganlah gitu. Kalau bisa, kalaupun terpaksa harus log out. Bahkan di device sendiri pun kalau habis login sebaiknya log out, semua di log out. Males login lagi lama. Ya gimana gitu, mau bobol atau gimana gitu. Jangan download sembarangan. Dan ini nih sih Bu yang tergawat terpenting itu juga harus di backup data. Karena kalau udah ambles, saya pernah punya teman di LIPI ya, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, LIPI loh. LIPI, tapi nggak tahu sih bagian mana. Data-data sekantor itu kena ransomware. Jadi hilang. Dia tanya, Bu, apakah data ini bisa di-recover? Ya nggak bisa, gimana gitu. Emang kita mau bayar ke dia, bayarnya juga pakai Bitcoin, kita nggak akan tahu misalnya orangnya siapa, kalau dia nggak mau bukain juga nggak bisa, kita buka sendiri juga nggak mungkin. Jadi kalau nggak punya backup ya kiamat gitu. Jadi selalu semua data harus di backup, selalu itu udah nggak bisa lah. Jadi in case handphonenya hilang atau in case device-nya dicuri, kita nggak hilang banget lah semuanya gitu, masih ada backup-nya lah gitu. Kurang lebih gitu. Ini yang precaution yang setiap hari harus dilakukan. Jangan juga sharing-sharing macam-macam. Nah, kadang-kadang orang tuh gini sih, apa ya? Kadang-kadang kita juga suka nggak sadar gitu kalau kita sharing di sosial media ya. Misalnya kita ngefoto gini, foto meja kerja gitu ya, atau kamar gitu ya. Itu tuh sebenarnya bisa jadi ada hint untuk orang-orang gitu. Dia bisa lihat saya, oh dia punya anak 2 dari foto di dinding gitu. Atau misalnya di meja kita tuh lagi ada surat perjanjian yang which is bisa di zoom kan kamera sekarang bagus-bagus. Atau di layar tuh ada apa gitu, sesuatu yang bisa dipakai untuk mengetek kita balik. Jadi harus hati-hati banget kalau kita mau foto terus di post, cek dulu. Nah teman saya pernah Bu Maya, jadi kalau ini sih udah kelas parah sih. Dia ngajar, jadi kalau di blockchain itu kan kita punya uangnya kan, namanya wallet ya. Wallet itu ada kuncinya kan, private key-nya tuh. Si wallet itu tuh kayak dompet, cuman dompetnya tuh uang digital gitu. Nah, dia punya uang pakai Ethereum kalau nggak salah, ditaruh di wallet itu. Dan wallet itu nggak bisa dibuka kalau nggak ada kunci private-nya. Tapi dia lagi ngajar. Nah, pas dia ngajar, kan share screen. Nah, screenshot, difoto, dilihat di sosial media, orang lihat, hah kok ada private key ya? Dia coba, oh wallet itu ada private key, dia login ya, habis duitnya dia ambil di walletnya dia gitu. Satu cara itu ya dari screenshot, gara-gara di upload ke sosial media. Ada satu lagi cara, misalnya kita coding nih, kalau nanti kita coding ya Bu Maya, itu akan ada password, misalnya kita login ke Facebook, terus nanti verifikasi ke OVO, terus kita transaksi di Amazon gitu tuh, di codingnya tuh ada password kita yang nanti dipakai untuk transaksi. Nah, ada kalanya kita tuh dengan blow-on-nya mengupload, kalau programmer itu punya kayak Facebooknya namanya GitHub. Nah, di detail GitHub itu, jadi kita nyimpan semua kode kita di sana tuh. Orang bisa saling lihat, saling bantu lah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa gitu, si password itu tuh terupload sama kodenya. Nah, orang-orang programmer itu udah bikin yang namanya bots. Dia akan keliling-keliling gitu ya, searching, mencari username dan password yang ditaruh sembarangan. Nah, itu gara-gara nggak posting screenshot ya, posting coding. Itu sama dia dicari, oh ada username sama login wifi nih. Ada username sama login Facebook nih gitu. Sama dia dipakai, terus dipakai buat ngetek. Jadi ini tuh sosial media itu
hati-hati banget karena aduh itu memang ada orang yang kerjanya mencuri data dari sosial media. Dan dia dengan mudahnya mendapatkan karena orang-orang dengan clueless-nya juga willing to share kok gitu. Bagi mereka, liatin gue lagi coding keren kan, padahal dia di situ lo ada kunci, ada password, ada apa gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi ya sebenarnya sih intinya kalau Kak Cika sih semua orang nih nggak bisa deh nggak tahu deh harusnya gitu ya. Semua orang dengan gadget, semua orang dengan teknologi itu harus tahu tentang security dan nggak boleh ngejahatin orang. Nah, kalau di kelas keamanan sistem gitu ya, Kak Cika suka bilang sih ke mahasiswanya, pokoknya kalian disumpah, saya sumpah siapapun yang masuk kelas ini dan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah diberikan untuk mengganggu orang, melakukan hacking, melakukan sesuatu ilegal, itu saya dosa pokoknya dan bisa dapat sanksi loh ya. Kak Cika selalu bilang gitu sih ke mahasiswa karena jadi gini, teknologi itu kalau kita tahu kan kita jadi bisa aware kan, tapi ada di satu titik orang-orang yang emang dia kerjanya mencari kelemahan sistem gitu, entah sama dia mau dipakai buat nyuri, buat nipu, atau sekedar untuk ngingetin orang lain gitu. Nah, mungkin kalau misalnya Bu Maya pengen tahu ya, jadi gini, pernah ada satu kasus di mana teman Kak Cika bilang, lu bisa bantuin gue nggak, ngapain? Lu bisa nggak nge-hack website untuk voting? Jadi di satu daerah ini, Tangerang atau something gitu ya. Jadi ada pemilihan kepala daerah. Nah, itu mereka pakai voting. Nah, itu kan masuk website tuh. Nah, kalau ada voting kan kelihatan tuh misalnya si kandidat A udah berapa B berapa C berapa gitu ya. Terus dia bilang, lu bisa nggak tolong untuk kandidat yang B sama C ini, yang A ini pasti gede, pasti banyak yang voting gitu. Yang B sama C ini nggak terlalu banyak yang voting, lu bisa nggak dihack supaya mereka jangan jelek banget gitu. Jadi alasannya tuh sebenarnya nggak jahat banget, tapi politis gitu. Misalnya nih ya dari sekian itu ada 4.000 orang, 4.000 warga gitu. 3.000 misalnya 3.500 milih A gitu. Terus kan yang B sama C sisa kan cuman 100 orang atau 50 orang. Nah, mereka tuh malu gitu. Jadi tolonglah dirubah dikit biar nggak bego banget kelihatannya gitu. Jadi supaya harga diri mereka tidak terlalu hancur di depan orang banyak gitu. Jadi tolong ya hackin, lu bisa nggak gitu. Terus Kak Cika bilang, bisa sih teman, nggak etis itu gitu. Karena itu satu nggak boleh gitu meretas. Jadi kalaupun di kelas ya kita mau belajar ngehack itu harus ada kita setup sendiri gitu, nggak boleh misalnya yuk kita coba hack ITB yuk kita coba hack rumah sakit yuk, itu nggak boleh. Kalau sistemnya sampai down terus ada apa, bisa dipenjara itu. Satu, nggak boleh kita tampering sama sistem orang. Kedua, aduh ini masalah politik ketangkap misalnya, lu merubah-rubah nih melanggar pasal apa, lu saya voting terus lu gantiin angkanya gitu kan, nggak tahu nih bisa masuk hukum yang mana gitu. Tapi percayalah itu tuh bisa dilakukan, makanya jadinya dua arah nih. Yang misalnya memang tidak mempelajari jauh tentang security harus bisa menjaga dirinya dengan baik gitu ya. Yang ngerti itu juga nggak boleh nge-abuse orang lain gitu. Jadi sebenarnya si citizen yang kayak kita gitu ya, yang tahu itu harus memang ingat, oh ini hoax, oh ini bohong, ini apa, harus selalu ingat. Dan kita tambah lebih banyak lagi orang supaya si orang-orang jahat ini nggak makin banyak korban yang bisa di abuse gitu. Jadi gitu ya. Terus juga aturan-aturan sebenarnya ini penting juga sih. Yang tadi kan kita bilang bahwa your potential to impact others itu online action tuh bisa bahaya juga buat orang. Kayak misalnya kita posting, gue posting teman gue gitu tanpa izin dia gitu. Selain privacy, bisa jadi misalnya di foto itu ada detail-detail yang membahayakan dia. Entah itu misalnya dia lagi buka sesuatu di layarnya dia atau apa gitu ya. Atau misalnya dia ulang tahun hari ini gitu kan, ngebahayain orang gitu. Misalnya temennya juga mungkin nggak sadar seneng gue dikasih ulang tahun, tapi seluruh dunia tahu gitu dia lahir tahu. Itu tuh bahaya justru malah. Atau misalnya bilang, gue lagi di rumah temen gue jalan
Permata 1 nomor 2 Jakarta 40172 gitu kan. Itu apa maksud lo? Minta dirampok apa gimana ini gitu ya. Itu jadi tetap gitu. Jadi kita saling ngingetin gitu. Lu jangan, misalnya kita secure, temennya yang cepu gitu kan ya. Kita nggak mau dikasih tahu, temennya yang posting, sharing-sharing kemana-mana. Gue habis ketemu dia di sini, itu juga susah. Jadi bahkan kalau kita posting data juga harus mikirin orang, apakah bahayain orang atau enggak gitu ya. Terus apalagi ya, password juga jangan sembarangan karena dari kelemahan kita bisa merembet ke orang lain gitu. Jadi itulah intinya. Apa namanya? Misalnya gitu ya. Bahkan misalnya dari cara kita memilih informasi yang kita baca gitu, untuk orang lain itu informasinya akan sangat banyak yang bisa dipakai untuk melakukan kejahatan gitulah kira-kira gitu. Oke, gitu Maya. Jadi, yang Kak Cika mau ceritain lagi ya mungkin nanti kita akan bahas lagi lebih detail adalah ini. Jadi, next itu kalau kita ngomongin ya supaya lebih kebayang ya. Mungkin nantinya gitu ya. Arahnya tuh ke sini Maya. Jadi gini, ini sekilas dulu ya untuk bridging ke yang berikutnya. Jadi, ini kelihatan kan tapi nih, sebenarnya perkembangan kita tuh kalau kita lihat ya dari sini, itu tuh udah shifting ke digital. Jadi, dulu gitu ya, zaman baru ada internet, namanya kan World Wide Web ya. Waktu pertama kali tuh kita cuma bisa browsing kan, misalnya baca, mau baca wiki, mau Google, mulai bisa kirim email. Jadi intinya cuma ngerit lah ya, ngerit aja gitu. Paling ngirim email lah atau ada sih sedikit mungkin bisa chat dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tuh zaman dulu disebutnya information economy di mana kita cuma bisa read sebenarnya. Teknologi yang kita pakai tuh udah ada Google, Amazon, Yahoo, Wikipedia lah ya, Netscape itu tahun 90-an gitu. Terus geser ke Web 2. Web 2 itu adalah kita nih sekarang nih sebenarnya Bu, zamannya sosial media, di mana semua orang punya konten gitu, nggak usah masuk TV kalau mau terkenal, kalau pintar masak, pintar main saksofon, atau lu bisa dandan gitu ya, gitu kan. Kita ke itu juga udah terkenal tuh, ke TikTok lu udah jadi seleb TikTok tuh, atau misalnya kita pintar madu-maduin baju, itu bisa jadi selebgram gitu ya. Nah itu tuh di Web 2 ini, dimana orang Airbnb kan, Airbnb itu orang bisa, kayak misalnya kita punya rumah nih, mau nyewain 1 kamar aja gitu, itu bisa di Airbnb. Kita sewain, sih orang nyari, lihat reviewnya, terus dia nyewa, terus kita jual. Jadi platform ekonomi nih, orang bisa jualan, berinteraksi, membuat sesuatu, sharing di Twitter, Facebook, bisa chat, video segala macam di Skype gitu ya. Nah itu yang sekarang kita lagi jalanin sekarang gitu, platform ekonomi ini. Dimana semua orang bisa baca, bisa nulis. Kalau web 1 dulu lebih banyak baca, konten kreator lebih sedikit. Kalau sekarang tuh konten kreator banyak banget. Semua orang bisa jadi artis, semua orang bisa jadi seleb di sini. Nah ini yang sebenarnya menarik dari teknologi sekarang nih. Itu karena kita udah geser ke sini nih, ke web 3 ini. Jadi ada yang namanya token ekonomi digital ownership. Jadi ownership-nya itu bentuknya digital sekarang Bu. Jangankan duit. One day kita akan punya tanah di sesuatu yang nggak kelihatan gitu, di metaverse gitu. Misalnya ada tanah, gue beli di situ, nah itu tanah gua. Gitu. Dan itu nggak bisa dibantahkan lagi oleh siapapun karena seluruh dunia tuh nanti sistemnya distributed. Jadi semua orang akan menyetujui sesuatu secara bersama-sama, secara distributed, nggak centralized lagi gitu ya. Dan ya udah gitu. Jadi bentuknya tuh tanah bisa digital gitu ya. Kan tapi sebenarnya beda loh. Kayak saya sekarang BPN bilang kan, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang kita mau mempermudah bapak ibu kan kadang-kadang kalau banjir, kebakaran, surat tanah kan suka hilang tuh, kebakar. Nah sekarang katanya pemerintah tuh mau bikinin surat-suratnya tuh digital gitu. Jadi bentuknya tuh digital kayak inilah kayak sertifikat vaksin kita gitu. Digital. Jadi kan nggak usah bawa kertasnya hilang lah kemana gitu.
Beda, kalau ini bukan sertifikat jadi digital, tapi emang tanahnya tuh kayak Kenzi lah gitu, tanahnya tuh di Roblox gitu. Jadi nanti kayak mungkin Kenzi dan teman-temannya itu dia mah udah duluan metaverse. Mereka mungkin udah punya tanah di Roblox, di Minecraft, di mana udah punya gitu, udah punya orangnya, udah punya asetnya, udah punya rumahnya sendiri. Sebenarnya kita belum punya gitu. Nah, kita tuh sekarang ke sini Bu. Jadi arahnya nanti tuh device akan berkembang ke arah yang kita bisa merasakan virtual reality gitu, yang pakai Google lah gitu. Jadi bisa kayak bikin avatar, bisa ketemu tapi sebenarnya cuman di digital gitu. Makanya sekarang teknologinya tuh di sini kan ada yang namanya Bitcoin, ada Ethereum, ada OpenSea, ada Terra Luna sama DAO gitu ya. Nanti kita belajar lah pelan-pelan. Kalau kayak Bu Maya udah pernah lihat, Bu Maya lihat nggak yang sekarang tuh Anang bikin token gitu ya? Atau Gazali NFT. Nah, orang tuh sekarang bikin, aduh di mana ya lihatnya? Di itu ditaruh ya, Gazali NFT OpenSea. Nah, jadi orang tuh sekarang jualannya gini Bu, di OpenSea. Jadi OpenSea ini platform di mana kita bisa jualan barang. Ini sebenarnya NFT ya. NFT itu sebenarnya bisa bentuknya gambar, bisa bentuknya musik, bisa bentuk karya seni, di mana ini tuh bisa kita jual dan ada nilai kepemilikannya. Dan ini ada harganya gitu. Nah, si Gozali ini kenapa bisa kaya? Dia punya 933 foto dia selfie selama 5 tahun ya berarti ya. 3 tahun sih. Dan dia upload ke sini, ke platform OpenSea, di mana di sini tuh adalah tempat orang menjual barang, atau ini gambar ya NFT, dan ada yang mau beli gitu, dan dia kaya banget sih sekarang. Orang nggak tahu kenapa pengen beli aja gitu, ini ada yang mana gitu. Kayak sebenarnya NFT itu kayak misalnya kita punya koleksi game gitu ya, oh gue pengen punya tokoh yang ini, atau film misalnya pengen punya kostum yang ini dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang tuh, dan ini tuh nggak sama Tokopedia, ini tidak seperti Tokopedia, tidak seperti Shopee dan lain sebagainya. Nah ini dunia yang benar-benar berbeda, dengan transaksi yang berbeda, teknologi yang beda, interaksi yang beda gitu. Nah kita itu sekarang lagi pindah ke situ. Jadi kalau misalnya nggak ngerti gitu, pasti gelagapan gitu, karena apa sih gitu, kayak misalnya kenapa sih misalnya tiba-tiba orang bisa bikin token gitu, harus beli nggak ya gue gitu, kasih token gitu. Kenapa sih Anang bisa punya token gitu? Kenapa jualan itu kalau beli dapat apa kita gitu. Tapi harus tahu Bu ini teknologi ini, karena jadi kebayang, oke, berarti maksudnya gitu ya. Berarti kalau gue invest di situ kira-kira untung atau enggak, perlu atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang memang kayak gitu arahnya. Begitu Maya. Jadi nanti ini sebenarnya masih banyak lagi ceritanya. Ini adalah cerita banyak, nanti Kak Cika apa ya, kumpulin lagi ceritanya supaya lebih ngalir lah buat Bu Maya, lebih enaknya gimana gitu. Sip Bu, kalau ada pertanyaan silakan. Next ya, misalnya Bu Maya bilang mau dijelasin tentang ini itu boleh. Tapi kalau Kak Cika rencananya nextnya itu mau cerita tentang security. Jadi mau cerita ke Bu Maya, Bu, teknologi itu ya begini loh seremnya. Jadi harus gini. Gini ya Bu, kalau kita gini-gini, data yang keluar itu dan dipakai orang tuh ini. Jadi pikirkan baik-baik. Tidur enak badan kali. Ya, gimana Bu? Ya, boleh nanti tentang security. Boleh, sip. Boleh. Ada pertanyaan nggak Bu? Atau ada pesan nggak buat nextnya apa? Udah sih, belum sih, belum, masih dengerin dulu. Banyak yang nggak ngerti soalnya. Boleh. Yang baru. Ya, Cuma nanti, saya kadang-kadang selain security nanti ada beberapa sih pemakaian secara ini, saya sih sebetulnya kayak belajar pemakaian di laptop ini kan sebetulnya juga apa ya namanya tuh, orang bilang otodidak gitu ya. Nanti ada beberapa hal yang pengen saya tanyain sih. boleh Bu. Boleh dong. Ya, Ya ini kalau security mah penting. Kadang-kadang tuh kan saya nggak ngerti, anak orang-orang zaman sekarang tuh kan juga mereka tuh ngerti
bener nggak sih tuh medsos kayaknya tuh dengan enaknya sharing gitu kan orang jadi tahu gitu kan ya, tapi kayaknya tenang aja tuh sharing Nggak ngerti. Jessica juga nggak ngerti itu. gitu. Ya. Saya kadang-kadang mau transaksi di apa maksudnya di digital gitu aja mikir lagi. Ini kok kadang-kadang Ngeri ya. gitu mikir sampai berkali-kali baru transaksi. Terus kadang-kadang Betul. kan minta apa sih nomor yang di belakang itu ya kredit itu kan ya. Oh iya bener. Nah, iya Itu iya. kalau walaupun kita udah nggak mau pakai, ternyata orang masih bisa pakai ya. Bisa Iya. orang aja bisa ngeluarin tuh ininya nomor itunya yang di 3 belakang. digit itu ya, yang buat kartu kredit ya. Makanya suka takut gitu, tapi orang kayaknya santai aja gitu. Karena Rasanya belum saya pernah juga nggak kejebol kan. ngerti, karena saya nggak ngerti, saya takut gitu kan ya. Mau mau mulainya juga agak takut-takut gitu. Ya udah nggak apa-apa, oke. Bener. Lanjut lagi kapan? Terserah, Bu Maya mau kapan bisanya. Kalau pas jadwalnya ya hayu. Senin, kan Bu Maya bisanya Ya, Jumat. hari ini bisa sampai jam berapa? Hari ini sebenarnya, baru ada kelas lagi sore sih sebenarnya jam 3:30 deh. 4 ya. Gimana? Bu Maya mau break dulu terus nanti lanjut lagi. Paling break dulu. Break dulu. Terus jam berapa kira-kira mulai lagi? Berarti 1,5 lagi berarti ya? 1,5 jam lagi ya? Mau jam berapa, Bu? Cika mulai lagi tuh jam 4 sih. Jam 2 keburu nggak? Jam 2 keburu kali ya? Boleh. 2 sampai 3:30 kali ya? Ya. Oke, siap, Bu. Berarti nanti itu ya, di-invite lagi ya? Oke. Siap, Bu. Sampai nanti ya. Thank you ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.